Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Silmi Karim, terpilih sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jabatan tersebut ia dapatkan setelah mengalahkan dua pesaingnya di tahap akhir, yakni Luki Agung Binarto dan Juleksi Tambayong. Sekjen Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi, Andap Budi Revianto mengatakan, penunjukan Silmi Karim sebagai Dirjen berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 165/TPA tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Silmi Karim terpilih setelah mengikuti rangkaian seleksi terbuka Dirjen Imigrasi mulai dari sejak proses administrasi dan rekam jejak, seleksi kompetensi bidang melalui penulisan makalah, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui asesmen oleh Badan Kepegawaian Negara, hingga wawancara oleh tim pansel, ujar Sekjen Kemenkumham Andap Budi Revianto Senin 26 Desember. Silmi rencananya dilantik pada awal Januari 2023. Dipastikan ia akan melepas jabatannya sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk KRAS setelah terpilih menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan Dirut Krakatau Steel nantinya diisi oleh pelaksana tugas sampai adanya rapat umum pemegang saham. Ia lepas jabatan Dirut Krakatau Steel. Posisi Dirut diisi PLT dulu sampai RUPS, kata Silmi Karim Senin 26 Desember. Lantas, siapakah sosok Silmi Karim? Pria kelahiran 19 November 1974 ini diangkat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk sejak 6 September 2018 lewat RUPS-LB. Dia menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti lalu melanjutkan program Magister Ekonomi di Universitas Indonesia. Terakhir, dia mendapatkan pendidikan Naval Postgraduate School di bidang Manajemen Pertahanan Monetary California, Amerika Serikat pada 2014. Pria berusia 48 tahun ini semula dikenal sebagai seorang profesional muda yang berkecimpung dalam industri pertahanan. Setelah berhasil menangani beberapa BUMN yang sedang bermasalah, kemudian ia dijuluki sebagai Direktur Utama Spesialis BUMN Sakit. Bahkan dalam rekam jejaknya saat menjabat sebagai Direktur Krakatau Steel, Silmi pernah diusir Komisi 7 DPR dalam rapat dengar pendapat Senin 14 Februari 2022. Silmi sukses melakukan restrukturisasi dan transformasi emiten berkode KRAS dengan menjadikan BUMN yang merugi selama 8 tahun terakhir mencatatkan laba dalam 2 tahun laporan keuangan terakhir. Saat dilakukan restrukturisasi, utang Krakatau Steel sebesar 2,2 miliar US dollar atau setara 31,46 triliun rupiah. Ini menjadi restrukturisasi utang perusahaan terbesar di Indonesia sejauh ini. Sukses kedua Krakatau Steel di bawah kepemimpinan Silmi berhasil mencatat keuntungan sebesar 74,1 juta US dollar atau setara 1 triliun rupiah pada kuartal 1 2020. Silmi juga sempat ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pindad Persero pada 2014. Dia berhasil mengangkat nama dan peran strategis industri pertahanan dalam negeri. Silmi juga pernah bertugas di berbagai institusi pemerintah seperti di Kementerian Pertahanan RI, Badan Intelijen Negara BIN, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.